Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Atia Margareta dari Rombel 21 Agama Hindu dengan NIM 2013071023 dari program studi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas yang mengambil ataupun menggunakan uang pemerintah ataupun uang masyarakat. Nah, maka dari itu, tindakan korupsi harus kita cegah ataupun kita jauhi dengan ajaran-ajaran agama Hindu, yaitu pada dasarnya Yamabrata dan Ahimsa, pada Satya dan Asteya, di mana pada Satya itu berarti jujur atau setia. Nah, tindakan korupsi merupakan suatu tindakan atau perilaku yang tidak jujur atau kebohongan, di mana korupsi merupakan penyeludupan atau pencurian sejumlah uang pemerintah maupun uang masyarakat. Nah, pada Asteya itu adalah tidak berminat pada kepunyaan orang lain, di mana uang hasil korupsi tersebut adalah uang pemerintah ataupun uang masyarakat. Nah, pada Banten, apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya, Banten sangat perlu dipertahankan karena dalam pembuatan Banten itu, Banten dilaksanakan dari dahulu kala yang menjadi simbol dari upacara yatnya yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi, dan Banten menjadi budaya dan tradisi umat Hindu di Bali dan menjadi sorotan dari wisatawan asing dari berbagai mancanegara yang ingin datang ke Bali karena tradisi dan budaya Bali. Jika Banten itu sendiri dihapuskan atau tidak dipertahankan, maka satu kebudayaan ataupun tradisi di Bali akan berkurang. Nah, pada bisnis prostitusi online ini telah melanggar ajaran agama. Bukan hanya agama yang melarang, tetapi juga pemerintah, karena hal-hal tersebut sudah melenceng, di mana nilai-nilai yang dilanggar dalam kasus prostitusi online ini adalah yang pertama yaitu susila, yang kedua yaitu pada etika, dan yang ketiga yaitu pada ajaran agama Hindu yaitu Trikaya Parisuddha, yaitu pada kayika, di mana kayika itu sendiri adalah suatu tindakan atau hubungan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Nah, untuk solusi yang dapat kita lakukan agar kasus prostitusi online ini dapat dihapuskan, yaitu dengan cara menguatkan ajaran agama Hindu maupun untuk agama-agama lainnya, dan untuk pemerintah dapat memperkuat hukum yang ada untuk kasus prostitusi online. Nah, untuk nilai yang dapat dipelajari saat mengunjungi panti asuhan yaitu pada nilai-nilai etika, budaya agama Hindu, dan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, pada kehidupan sehari-hari
di panti asuhan itu nilai etika sangat dijunjung tinggi. Jikalau ada tamu, anggota dari panti asuhan akan menyambutnya dengan baik, dan unsur budaya agama Hindu di Bali menjadi cerminan, yaitu mengucapkan Paranjali Umat, Om Swastiastu, dan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan melakukan puja Trisandya 3 kali sehari bersama-sama di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Hubungan dari korupsi dengan kepasrahan. Korupsi yaitu dilakukan karena hawa nafsu, rasa tidak puas, ingin memiliki lebih daripada kemampuan. Dan pada kepasrahan tidak terlalu percaya terhadap agama maupun Tuhan, dan kurangnya ajaran agama. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ajaran agama. Untuk contohnya yaitu pada pejabat negara maupun daerah, mereka dilakukan pelantikan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Dan pelantikan itu berisi tentang sumpahnya. Pada orang-orang atau pejabat yang korupsi itu telah melanggar sumpahnya, yaitu ajaran agama tentang tidak setia terhadap sumpah, dan mereka tidak percaya terhadap hukum karma pala. Nah, orang yang tidak memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras, maka tidak mempunyai kesempurnaan jiwa. Untuk mencapai kesempurnaan jiwa, maka kita dapat melakukan yoga yang membawa kesempurnaan jiwa karena pemikiran, perkataan, maupun perbuatan diselaraskan. Dapat diimplementasikan dari yoga itu yaitu dengan pikiran, yaitu memejamkan mata dan memusatkan pikiran, dan untuk perkataan yaitu dengan mengucapkan mantra, dan pada perbuatan yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan yoga. Nah, makna dari sloka tersebut pada ikatan duniawi yaitu setiap manusia tidak selaras untuk semua manusia tidak selalu mempunyai ikatan duniawi yang baik, maka dari itu berkat dari Ida Sang Hyang Widiwasa dengan cara melakukan puja Trisandya 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, agar pekerjaan dan kewajiban dapat terlaksana dengan lancar. Nah, pada upacara ngaben apa perlu dilaksanakan? Ya, sangat perlu. Upacara tersebut digolongkan upacara yang sangat boros, tapi upacara tersebut perlu dilaksanakan karena pada manusia yang sudah meninggal, kita harus mengembalikan unsur Pancamahabhutanya ke alam lagi. Nah, maka dari itu prosesi upacara ngaben dilaksanakan. Unsur yang menyebabkan pemborosan pada proses ngaben yaitu pada konsumsi dan juga banten. Nah, untuk banten diharapkan agar tidak membelinya jikalau ingin pada proses upacara ngaben itu dana yang dikeluarkan itu lebih sedikit.
Dan untuk alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan proses kremasi. Tetapi hal tersebut dikembalikan lagi kepada setiap keluarga dan pihak yang meninggal. Yang tertinggi biaya besar, sedangkan menyumbang beasiswa kepada anak yatim ataupun kurang mampu tidak terpikirkan. Nah, menurut saya tentang banyaknya realitas seperti itu dikarenakan kurang adanya kesadaran dari orang tersebut karena terhadap rasa welas asih kepada anak-anak atau orang yang kurang mampu ataupun yatim. Dengan melaksanakan kata tinggi biaya besar tersebut, orang tersebut melakukannya. Tetapi orang tersebut tidak terpikirkan beasiswa, menyumbangkan beasiswa kepada anak kurang mampu itu sendiri merupakan yatnya dan juga pengamalan atau implementasi dari ajaran Trihita Karana, yaitu pawongan hubungan baik antara sesama manusia yang dilakukan dengan cara menyumbangkan beasiswa kepada anak yatim maupun anak yang kurang mampu dalam pendidikan. Nah, pada Bhagavad Gita bunyi sloka di mana ada Krishna, penguasa, yoga, dan Arjuna bersenjata busur perkasa di mana ada kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Contoh yang dapat dilaksanakan dari bunyi sloka itu yaitu seperti seorang pemimpin yang seharusnya memiliki pengendalian diri yang baik, pemberani, dan memiliki daya pikir yang kuat, menjadi contoh serta dapat menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.